Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing agar tetap dalam keadaan iman dan Islam, itu yang paling penting. Setiap nabi memesankan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling berharga. Harta boleh hilang, jabatan boleh nggak punya, tapi iman kepada Allah jangan sampai hilang dari dalam diri kita. Karena kalau kita hidup sehat kaya raya tapi tidak ada iman, itulah kerugian. Semoga kita semua senantiasa berjalan di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan taufik untuk menerima hidayah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kita kembali hari ini akan melanjutkan membaca kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kemarin kita sudah membahas beberapa episode sampai episode 4, sekarang episode kelima. Yaitu kita akan melanjutkan mencari menarik hikmah daripada kalam Imam Ibnu Athaillah yang penuh hikmah. Saya sebagai pembaca kepada teman-teman sekalian tidak menggurui, tidak bermaksud mengajar, hanya membaca dan sedikit menarik kesimpulan. Baiklah teman-teman, kita sama-sama mendengarkan kalam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu kalam kelima. Apa kata beliau? Ijtihaduka fima duminalaka. Keinginanmu, tekadmu yang kuat mengejar sesuatu yang telah dijamin untukmu. Wa taksiruka fima tuliba minka. Dan gara-gara itu engkau lalai terhadap sesuatu yang Allah wajibkan kepadamu. Dalilun ala iltimasil basirati minka. Maka itu tanda bahwa mata hatimu telah buta, tertutup mata hatimu. Sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Pasti akan selalu seperti itu. Mau kau kejar dunia sampai ke ujungnya, kalau Allah takdirkan engkau dapat segitu, pasti segitu. Mau kau tidak kejar, engkau diam saja, kalau Allah takdirkan untukmu, pasti kau dapat. Tapi kenapa Allah suruh kita berikhtiar? Karena di dalam mencarinya ada pahala. Itulah kenapa Allah rahasiakan. Kalau kita tahu takdir kita akan kaya, duduk saja di rumah, tidak perlu mencari kemana-mana, cukup diam di rumah, tunggu saja. Tapi Allah rahasiakan. Biar apa? Kita mencarinya, meluruskan hati, mendapatkan hikmah di perjalanan. Kemudian dalam bekerja kita semua mendapatkan pelajaran. Kita diuji oleh Allah, menolak yang haram, mengambil jalan yang halal. Orang seperti yang kita jelaskan kemarin, yang halal dan yang haram mau lewat manapun pasti ujungnya akan sama. Bodohnya orang mengejar lewat jalan yang haram, mengambil sebanyak-banyaknya, tidak ada yang menjamin dia menikmati semuanya. Ada orang numpuk harta triliunan, dia buat bagasi di bawah tanah di rumahnya. Baru dimakan 5 juta, meninggal. Dosa dia yang tangguh, yang dihabiskan hanya 0, sekian persen dari apa yang dia ambil dari jalan yang haram. Kesibukanmu mengejar sesuatu yang telah dijamin Allah, dan gara-garanya engkau lupa kewajibanmu, itu tanda seorang hamba yang buta mata hatinya. Buta itu dia tidak bisa membedakan mana hitam, mana putih, mana bengkok, mana lurus, mana kewajibannya, mana haknya.
mana yang diwajibkan untuknya, mana yang tidak diwajibkan untuknya, mana yang dijamin untuknya, mana yang merupakan kehendak Allah, mana yang merupakan Allah berikan kehendak dia untuk berkehendak. Dia tidak bisa membedakan itu. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, itu ciri orang yang buta mata hati. Dia sibuk mencari sesuatu yang sebenarnya sudah dijamin oleh Allah. Bukan berarti kita tidak mencarinya, tapi lupa kewajiban karena mencarinya. Itu alamat, sudah tanda bahwa hati kita sudah mulai buta. Tapi orang yang mencari, kemudian ketika mencari itu dia tidak lupa kewajibannya, maka itulah orang yang benar tawakalnya kepada Allah, benar ikhtiarnya kepada Allah. Karena apa? Kalau sampai kita kok bisa gitu berpikir seperti itu, misalnya kita mati dalam keadaan kita itu meninggalkan harta, lalu harta itu yang telah kita usahakan itu kita mau bagi ke semua orang, anak-anak. Tapi sebelum dia mati, dia berusaha mencari, nih, aku berikan kamu mobil, berikan kamu rumah, nanti urus aku ketika aku mati. Dia takut, bagaimana nanti aku mati anakku tidak mau mengurusku, bagaimana nanti aku mati kemudian nanti aku dilupakan, tidak ada yang menaruh karangan bunga. Mati pun dia masih berpikir tentang sesuatu yang di luar kehendaknya. Oleh karena itu, bahkan kata ulama, keinginan untuk terlihat mati dalam keadaan baik itu juga termasuk riya. Bukan berarti mati dalam keadaan baik tidak bagus. Berniatlah untuk mati dalam keadaan baik, tapi ingin dikenang banyak orang, terkenal kebaikan kita di hadapan orang ketika kita mati, itu bagian dari riya juga. Apa yang dimaksud seperti ini? Memikirkan sesuatu yang bukan kehendak kita sehingga lupa mempersiapkannya. Sibuk bagaimana ya caranya mati nanti bisa kemudian aku meninggalkan legacy, aku meninggalkan rumah yang besar, meninggalkan anak yang sukses. Lupa mempersiapkan bekal matinya sendiri. Yang dia tahu warisan. Oleh karena itu, kita harus mulai memahami. Banyak orang lelah dalam hidup. Ngapain? Kenapa hidupnya lelah? Karena yang kejar-kejar itu tak dapat. Dua kemungkinan. Satu, dia yang kau kejar itu memang tidak digariskan untukmu, atau dia digariskan tapi belum waktunya datang. Kau kejar pun di hari ini, kalau ditakdirkannya 1 tahun lagi, maka 1 tahun lagi. Oleh karena itu, jalan saja. Nanti Allah yang akan pertemukan kalau memang itu ditakdirkan. Tugas Allah yang kemarin sudah kita bahas, tidak usah sibuk mengurus sesuatu yang menjadi urusan Allah. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan dirimu dari ikut campur mengurus urusan yang itu urusannya Allah. Karena tanpa kita sadari, itu akan membuat ibadah kita tidak fokus, bahkan terbengkalai. Dan ketika itu terbengkalai, maka itu tanda, kata Imam Ibnu Athaillah, tertutupnya mata hati.
Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar hati kita senantiasa bisa memahami bagaimana Allah mengatur hidup kita ini dan mencoba berprasangka baik ketika yang datang itu tidak sesuai yang kita inginkan. Karena memang hidup ini bukan sesuai yang kita inginkan. Kita mau request begini begitu, bukan. Yang kita bisa lakukan, usahakan dengan cara yang baik. Datang baik, syukuri. Datang yang belum kita kehendaki, sabar. Pahala syukur ada, pahala sabar ada. Dua-duanya mengantarkan ke surga. Terima kasih. Semoga kita semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.